Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat kita semua ya. Kita lanjutkan untuk praktikum, yaitu masih dengan materi standarisasi bahan alam. Jadi salah satu parameternya yang akan kita bahas adalah tentang jadi kadar sari itu ada dalam etanol, tapi ada sari yang larut dalam air. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah senyawa yang dapat tersari dengan etanol atau air dari suatu simplisia. Ya, jumlah senyawa yang larut dalam air biasanya spesifik. Nah, berdasarkan buku parameter standar umum ekstrak tumbuhan, ya, tahun 2000 dikatakan bahwa kadar sari ini ya, senyawa yang terlarut dalam pelarut tertentu ini termasuk parameter spesifik. Ya, kenapa parameter spesifik? Ya karena kadar sari akan berbeda-beda pada tiap tanaman, ya, spesifik terhadap tanaman tertentu terkandung komponen yang ada di dalamnya. Nah, jadi dalam Farmakope Herbal Indonesia ada dua jenis ya yang perlu ditetapkan, yaitu kadar sari larut etanol dan kadar sari larut air. Nah, tentunya di sini berbedanya dari dua sifat pelarut tersebut ya, bahwa pelarut air itu bersifat polar ya. Jadi yang di sini adalah menggambarkan gitu ya, seberapa banyak komponen polar di dalam tanaman yang dianalisis. Nah, jadi semakin tinggi kadar sarinya, maka komponen senyawanya kan semakin banyak jumlahnya. Ya. Jadi senyawa polar itu ada karbohidrat misalkan ya, kemudian glikosida, kemudian tanin, glikosida tadi bisa glikosida flavonoid, bisa glikosida saponin. Ya, jadi menggambarkan senyawa-senyawa yang polar. Nah, termasuk di sini adalah metabolit primer, mungkin kalau ada asam amino juga masih bisa larut di sini ya. Jadi ya ada metabolit primer, ada metabolit sekunder yang bersifat polar yang akan ketarik. Nah, kemudian ada kadar sari larut etanol. Nah, kita tahu bahwa etanol ini kan bersifat universal ya. Maksud pelarut universal itu adalah pelarut yang mampu menyaring sebagian besar metabolit sekunder di dalam tanaman. Jadi meskipun etanol itu juga bersifat polar ya, masih bisa bercampur dengan air, itu berarti polar, tetapi dia punya sifat universal tadi. Artinya senyawa semipolar, senyawa nonpolar masih berinteraksi dengan etanol ini ya, sehingga masih bisa larut ya. Lemak itu masih bisa larut pada etanol ya, meskipun mungkin kelarutannya akan lebih kecil dibandingkan kalau lemak larut dalam pelarut nonpolar ya, tetapi masih bisa tertarik ya dengan etanol ini. Kemudian senyawa-senyawa semipolar ada antraquinon, alkaloid, kemudian flavonoid, fenolik yang lain, kumarin ya, itu masih bisa larut dalam etanol. Non-polar pun juga tadi ada triterpen, minyak siri, steroid, itu masih bisa larut dalam etanol ya. Nah, di sini kalau etanol kemampuan kelarutan karbohidrat itu justru lebih rendah ya, sehingga kadar sari etanol ini lebih menggambarkan adalah seberapa besar mengarahnya itu adalah ke metabolit sekunder pada tanaman ini ya, atau pada simplisia. Oke. Kita lihat dulu bagaimana Farmakope Herbal Indonesia ya mencantumkan parameter ini dalam monografinya. Oke, gitu.
kita ambil contoh, ini adalah rimpang jahe begitu ya. Nah, rimpang jahe dalam bentuk rimpangnya begitu ya. Nah, yang dianalisis adalah sari larut air ya. Di sini contohnya tidak kurang dari 17%. Kemudian di sini ada sari larut etanol, ini tidak kurang dari 5,8%. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, batasan kadarnya sebagian besar tanaman ya, saya bilang sebagian besar artinya tidak semua juga ya. Ada sebagian kecil juga gitu ya yang tidak seperti pada umumnya begitu ya. Jadi ini sebagian besar tanaman ya, batasan kadar sari larut airnya itu akan lebih tinggi ya. Ini 17, ini 5,8. Nah, penyebabnya apa? Nah, tadi ya. Karena pada yang sari larut air itu adalah cenderung ke arah metabolit primer ya. Metabolit primer, kemudian tadi ada karbohidrat misalkan, asam-asam amino masih bisa larut di situ kan ya. Padahal metabolit itu, primer itu kan diproduksi di dalam tanaman jauh lebih tinggi kadarnya begitu ya dibandingkan metabolit sekunder. Nah, kemudian di sini sari larut etanol ini batasannya 5,8 ya, lebih rendah batasannya begitu ya, karena dalam etanol tadi ya pelarutan dari metabolit primer itu sudah lebih rendah ya. Jadi di sini lebih menarik ya ke arah metabolit sekundernya. Tapi sekali lagi tergantung tanamannya. Kebetulan ini kan rimpang ya. Rimpang itu kan banyak sekali amilemnya ya, di dalam rimpang itu timbunan amilem begitu, sehingga senyawa polarnya akan lebih banyak. Nah, kemudian bagaimana dengan ekstraknya? Nah, ekstrak sekali lagi itu sudah hasil ekstraksi. Nah, berdasarkan FHI, ya, ekstrak tidak perlu dihitung lagi kadar sarinya. Ya, jadi di dalam FHI begitu menetapkan bahwa kadar sari ini tidak menjadi parameter wajib ya untuk standarisasi sebuah ekstrak. Baik. Selanjutnya adalah bagaimana menetapkan kadar sari larut air berdasarkan Farmakopeia Herbal Indonesia ya. Jadi di sini adalah timbang seksama lebih kurang 5 gram serbuk dengan ukuran kehalusan 4/18 ya. 4/18 itu berarti 100% atau semua serbuk lolos di pengayaan nomor 4. Kemudian tidak lebih dari 40% itu lolos di nomor 18 ya. Sekali lagi tidak lebih dari 40%. Artinya kalau mau ngambil yang di atas 18 gitu ya, di bawah nomor 4, kemudian di atas nomor mes 18 itu diperkenankan. Tapi mengambil yang di bawah 18 pun masih diperbolehkan asal secara bobot dari 5 gram ini tidak lebih dari 40% gitu ya. Atau sekitar tidak lebih dari 2 gram itu adalah yang di bawah mes 18 ya. Yang telah dikeringkan di udara ya. Jadi dikeringkan di udara dulu. Kemudian dimasukkan ke dalam labu bersumbat. Ya, jadi labu bersumbat ini biasanya seringnya kita menggunakan Erlenmeyer ya, bisa nanti dengan penutup karet atau kadang dilapisi lagi dengan aluminium foil, atau kalau tidak ada ya nanti bisa menggunakan plastik yang diberi karet. Kemudian ditambahkan 100 ml air jenuh kloroform. Ya. Jadi di sini digunakan air jenuh kloroform. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, di FHI tidak ada penjelasannya, tapi di Materia Medica Indonesia kalau kita lihat ada ya. Jadi air jenuh kloroform itu adalah 2,5 ml kloroform ya. Ditambahkan dengan air sampai tanda batas pada volume 1 liter. Jadi 1 liter Aquadex. Itu yang disebut dengan air jenuh kloroform.
Nah, penggunaan kloroform ini ya, ada beberapa literatur mengatakan untuk mengecilkan kemungkinan adanya mikroba gitu ya, mikroba yang akan mengkontaminasi atau akan tumbuh selama proses penyarian ya. Nah, kemudian dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama. Ya, kalau di laboratoriumnya ada shaker, ya, bisa menggunakan shaker dalam 6 jam pertama, kemudian dibiarkan selama 18 jam. Ya, jadi total proses memasterasi atau mengekstraksinya itu totalnya 24 jam. Setelah itu disaring, ya, diuap. Kemudian disaring dulu semua. Jadi setelah semua tersaring, baru diambil 20 ml filtrat ya, menggunakan pipet volume, dimasukkan dalam sebuah cawan dangkal beralas datar yang telah dipanaskan 105 derajat dan ditara. Jadi wadahnya untuk pengeringan nanti itu harus ditara terlebih dahulu dan dipanaskan 105 derajat ya. Jadi dipanaskan 105 derajat supaya apa? Supaya jika pada saat habis pencucian gitu ya masih ada sisa-sisa air yang melekat begitu, itu bisa hilang ya, supaya tidak mengacaukan hasil uji ini ya, karena kalau masih ada sisa-sisa sedikit air lah, nanti airnya itu akan menambahkan bobot begitu ya, menambahkan bobot sehingga nanti di akhir akan mengurangi kadar sarinya malahan gitu ya. Jadi benar-benar kondisi alatnya harus kering, bebas dari air. Nah, caranya adalah dengan wadah kosongnya dipanaskan terlebih dahulu 105 derajat, kemudian ditara bobotnya berapa. Nah, cawan ini ada beberapa mungkin lab begitu ya yang menggunakan cawan porselin, silahkan ya. Tapi memang kelemahannya cawan porselin itu tidak bertutup ya, sehingga nanti pada saat pendinginan begitu ya, itu residunya akan bisa terkontaminasi oleh uap air seperti itu ya. Nah, memang dalam video nanti begitu ya, kita memanfaatkan krus ya, terus terang kita memanfaatkan krus. Botol timbang bagaimana? Mungkin bisa ya botol timbang, tetapi kelemahannya adalah kadang volume yang kita miliki tidak sesuai begitu. Jadi kan di sini yang diuapkan itu adalah 20 ml ya. Jadi kalau misalnya pakai cawan yang ukuran 25 itu juga riskan ya. Riskan tumpah nanti pada saat mendidih begitu, sehingga seringnya amannya itu menggunakan volume lebih tinggi dari itu, misalkan 50. Nah, nanti pada kalau kita seringnya itulah menggunakan krus porselin ya. Oke, tapi kalau memang ada jenis cawan dangkal beralas datar yang lain yang memang bisa dimanfaatkan, dipersilahkan. Kemudian setelah itu sisa atau filtratnya tadi kan diuapkan ya, diuapkan biasanya menggunakan water bath. Nah, nanti setelah filtratnya sudah hampir habis, baru sisanya dipanaskan pada suhu 105 derajat hingga bobot tetap. Istilah bobot tetap ya berdasarkan FAI yaitu dikatakan bobot tetap apabila perbedaan 2 kali penimbangan berturut-turut setelah dikeringkan selama 1 jam tidak lebih dari 0,25%. Atau perbedaan penimbangannya tidak melebihi 0,5 mg pada penimbangan sebelumnya. Nah, sehingga kita harus mengecek itu ya. Jadi pada saat sudah dikeringkan berjarak 1 jam seperti itu, kemudian kita lihat selisihnya ya. Kita mau memilih yang mana, mau yang memilih parameter tidak lebih dari 0,25% atau kita mau memilih yang 0,5 mg. Kalau yang 0,25% itu tergantung bahan awalnya gitu ya, tergantung bahan awalnya berapa, kemudian nanti dihitung persennya. Jadi misalkan bahan awalnya itu 10 gram ya, sampelnya begitu, yang ada di wadah itu 10 gram.
maka nanti selisihnya itu adalah menjadi tidak lebih dari 0,025 gram ya, atau di sini adalah 25 miligram ya, itu untuk misalnya sampel awalnya 10 gram. Nah, kalau sampel awalnya katakanlah 1 gram, berarti dikatakan bobot tetap jika tidak lebih dari 0,0025 ya, atau di sini 2,5 miligram. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa selisih kalau kita menggunakan parameter yang 0,25% dengan yang parameter 0,5 miligram itu ada perbedaan. Misalnya pada sampel 1 gram aja ya, kalau menggunakan 0,25%, tidak lebih dari 2,5 miligram saja itu sudah dikatakan konstan ya. Tapi kalau mau tidak repot begitu, pokoknya harus mencapai 0,5 gram gitu ya, ya dipersilahkan ya, dua-duanya diperbolehkan berdasarkan FHI. Silakan penelitinya akan memilih yang mana. Nah, memang kalau kadar sari begitu ya, itu kan yang ada di wadah, filtrat yang ada di wadah tidak dihitung ya. Sedangkan sampel awal itu kan 5 gram, itu kan tidak serbuknya itu tidak ada di dalam wadahnya ya. Sehingga menggunakan persen 0,25% itu menurut saya itu agak rumit ya, agak susah ya. Sehingga kalau untuk kadar sari ini lebih nyamannya begitu ya, lebih mudahnya itu adalah menggunakan parameter yang 0,5 miligram. Seperti itu. Nah, kalau beda dengan susu pengeringan, kalau susu pengeringan kan serbuknya ada di dalam wadahnya. Ya, misalkan serbuknya itu 2 gram, tidak lebih dari 5 miligram saja itu sudah dikatakan bobot konstan. Atau misalnya kita dapatnya selisihnya 4 miligram gitu ya, 4 miligram itu sudah bisa dikatakan bobot konstan kalau kita menggunakan parameter 0,25%. Tapi kalau tidak menggunakan itu pun pokoknya kita mau mentargetkan 0,5 miligram saja, berarti berapapun sampelnya mau 0,5 miligram itu diperkenankan. Seperti itu ya. Kemudian kalau kadar air yang gravimetri pun ya, itu kan sampelnya sekitar 10 gram gitu ya. Nah, berarti kan kalau menggunakan 0,25% itu lebih tinggi lagi batasan tidak lebih darinya daripada yang 1 gram tadi. Jadi bisa dikatakan kalau 1 gram tadi aja sekitar 2,5 miligram, jadi kalau 10 gram tidak lebih dari 25 miligram itu sudah dikatakan konstan atau bobot tetap. Semua pelaksanaan dalam kadar sari ini ya, terutama pada saat sudah filtrat akan diuapkan, kemudian di oven sampai bobot tetap tadi, itu semua tidak boleh sentuh langsung dengan tangan ya, karena tangan mungkin ada kotoran, kemudian ada keringat mungkin dari tangan begitu, itu akan bisa menyebabkan data tidak valid ya, sehingga memegang alatnya harus dengan penjepit yang bersih ya, seperti itu. Nah, nanti setelah di oven itu juga dimasukkan ke desikator seperti biasa ya. Jadi tidak boleh kita menimbang dalam kondisi panas, tapi karena sampel ini adalah bahan yang panas itu untuk mencegah lembab ya, lembab itu mengkontaminasi ya, atau menambahkan bobot, maka disimpannya di desikator. Jadi untuk menurunkan suhu, tapi lembab atau uap air di udara itu tidak akan mengganggu pengukuran. Nah, kemudian nanti dihitung kadar sari dalam persen sari larut air. Ya. Nah, jangan lupa di sini adalah ada faktor volume pembuatan dan ada pengambilan ya. Jadi pembuatannya di sini tadi kan disarinya menggunakan 100 ml, kemudian yang diuapkan hanya 20 ml saja ya dengan pipet volume. Ya, jadi tidak semua, sehingga nanti pada saat perhitungan pun berarti bobot sari dibagi
dengan bobot sampel awal yaitu 5 gram tadi dikali 100 per 20 dikali 100%. Oke, selanjutnya adalah kadar sari larut etanol. Di sini juga sama ya, prinsipnya hampir sama seperti yang di atas. Jadi 5 gram serbuk yang telah dikeringkan di udara, kemudian dimasukkan labu bersumbat, nah ditambahkan 100 ml etanol, kocok 6 jam pertama bisa dengan shaker tadi, kemudian dibiarkan selama 18 jam. Kemudian ini harus saring dengan cepat ya, karena etanol itu mudah menguap. Jadi penyaringan harus dilakukan dengan cepat. Boleh dengan bantuan corong Buchner misalkan yang ada vakumnya di bagian bawah. Kemudian setelah semua tersaring baru diuapkan 20 ml ya. Jadi harus semua tersaring ya. Jadi jangan ini sudah 20 ml udah cukup begitu ya. Karena nanti tidak homogen, artinya bisa saja sari filtrat gitu ya. Filtrat hasil penyaringannya tidak homogen, artinya belum sama kadar di semua filtratnya. Jadi harus semua tersaring dulu baru diambil atau dipipet 20 ml. Cara yang lainnya sama persis ya. Jadi dengan diuapkan, pertamanya di water bath, kemudian dipanaskan 105 derajat hingga bobot tetap. Perhitungannya pun hampir sama. Jadi berbedanya hanya pada bagian pelarut yang digunakan. Yang tadi adalah air jenuh kloroform. Kalau sari larut etanol itu etanol 96%, dan proses penyaringannya ya harus secepat mungkin ya, menghindari penguapan. Karena kalau ada penguapan berarti kan konsentrasinya jadi lebih tinggi nantinya gitu ya. Jadi akan pada saat diambil 20 ml-nya ya, senyawa yang terdapat pada 20 ml itu akan berbeda. Seperti itu penetapan kadar sari larut etanol ya. Jadi batasan pada Synthesia itu adalah tidak kurang dari gitu ya. Jadi kalau kadarnya lebih dari yang ditetapkan di FHI berarti lebih bagus ya. Kenapa lebih bagus? Artinya sampelnya mengandung metabolit jauh lebih banyak dibandingkan yang tertera pada monografi. Nah, itu masih diperkenankan. Artinya kualitas metabolit atau harapannya begitu ya, dengan dia mengandung senyawa yang lebih banyak, terhitungnya gambarannya ya, maka harapannya nanti efeknya itu juga akan lebih baik ya pada hasil ini. Demikian pendahuluan, silakan nanti dilihat proses pelaksanaannya. Kita akan membuat air jenuh kloroform ya. Jadi ini kloroformnya 2,5 mili. Kita masukkan ke labu takar 1000 mili. Kita tambahkan Aquades sampai tanda batas 1 liter ya. Kemudian kita gojok agar kloroform bercampur, terdistribusi di air. Ya, meskipun kalau kita lihat kloroform yang kita tambahkan tidak akan mungkin larut atau bercampur semua ke dalam air ya. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah menggojoknya tadi. Ya, jadi kita mengatakan bahwa air itu sudah jenuh kloroform. Lalu kita ukur 100 ml untuk kadar sari. Kita siapkan 100 ml air jenuh kloroform.
Kita tuangkan air jenuh kloroform ke dalam sampel yang telah kita timbang. Kemudian kita tutup dengan sumbat karet, lalu kita gojok berkali-kali selama 6 jam pertama, lalu dibiarkan selama 18 jam. Siapkan cawan alas datar, kita panaskan pada oven 105 derajat Celcius, wadah kosong. Kemudian kita buka tutupnya. Lalu akan kita tara wadah ini, kita tutup terlebih dahulu, kemudian kita masukkan dalam desikator. Kita biarkan dalam desikator sampai suhu wadah mencapai suhu kamar. Tetap menggunakan penjepit, kita ambil wadah agar tidak terkontaminasi oleh kotoran pada tangan. Kemudian kita timbang. Setelah 24 jam kita saring ya, kita saring semua sampai habis ya. Kemudian setelah ini kita ambil 20 ml menggunakan pipet volume. Kita ambil 20 ml dengan pipet volume, masukkan 20 ml ke wadah yang sudah kita tara tadi. Kemudian kita tutup, lalu kita uapkan pelarut di water bath. Kita buka, kemudian kita pekatkan sampai pelarut menguap. Saat pelarut sudah menguap semua, kita tutup. Kemudian kita oven sampai tercapai bobot konstan. Kita masukkan oven, tetap menggunakan penjepit, kita masukkan, lalu kita buka. Kita tutup, kemudian kita dinginkan di desikator sampai suhu kamar, kemudian kita timbang sampai tercapai bobot konstan atau bobot tetap. Bobot tetap adalah selisih antara penimbangan berjarak 1 jam, selisihnya tidak lebih dari 0,5 mg atau 0,25%. Setelah mencapai suhu kamar, kita timbang yang ada di dalam wadah ini, saring. Kita timbang. Kemudian kita masukkan oven lagi. Kita masukkan oven. Tetap menggunakan penjepit, kita masukkan, lalu kita buka.
Di oven 1 jam, kemudian masuk ke desikator, kemudian kita timbang lagi, berikut datanya. Di oven 1 jam, kemudian masuk ke desikator, kemudian kita timbang lagi, berikut datanya. Di oven 1 jam, kemudian masuk ke desikator, kemudian kita timbang lagi, berikut datanya.